Lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi telah dibawakan oleh Rama Klaprot, seorang gitaris rock muda Indonesia yang berusia 22 tahun, telah mengawali acara kita malam hari ini, peluncuran buku karya Hasyim Wahid. Selamat datang kepada hadirin yang terhormat yang telah menghadiri undangan dari Bapak Hasyim Wahid, seorang sahabat yang selama ini kita kenal sebagai seorang aktivis partai dan juga staf ahli di BBPN. Tetapi sejak setahun yang lalu telah aktif menulis beberapa puisi. Inilah yang akan terkumpul di buku berjudul Bunglon. Akan dilakukan penyerahan simbolis kumpulan puisi Bunglon ini dari penerbit Freshbook kepada penulis. Kami silahkan untuk ke depan Bapak Safik mewakili penerbit Freshbook dan Bapak Hasyim Wahid. Kami juga mengundang Bapak Endo Senggono, Kepala Pusat Dokumentasi HB Yasin, untuk menerima buku dari Bapak Hasyim Wahid. Tentang awal dan akhir. Awalnya bukanlah kata, melainkan rasa. Akhirnya bukanlah bening, melainkan hening. Peluncuran kumpulan puisi saya yang berjudul Bunglon memiliki titik pijak bahwa setiap orang memiliki hak budaya yang sama di ruang publik. Karena itu dalam peluncuran buku ini saya mengikut sertakan pula banyak komponen budaya yang lain yang selama ini tidak dianggap termasuk ke dalam budaya adiluhung. Saya mengikut sertakan iringan musik dari kelompok progressive rock yang kebetulan sudah cukup ternama di luar negeri, tapi belum punya exposure yang luas, liputan yang luas di Indonesia. Kemudian saya dengan sengaja memilih beberapa pembaca puisi yang inkonvensional dalam pengertian bahwa mereka memang bukan pembaca puisi tapi lebih banyak penyanyi musik underground, musik cadas. Hal ini saya lakukan sebagai upaya untuk melakukan eksperimentasi agar di masa mendatang bisa ada pertemuan budaya dari 2 atau 3 cabang budaya. Negeri ini orang miskin memulung sampah. Di negeri ini orang sekolahan mendaur wacana. Di negeri ini orang se-RT mati ketiban sampah. Di negeri ini orang pembangkang diam karena ngeri. Di negeri ini
orang pinter mimpi dapat BLBI. Di negeri ini orang goblok harus tahu diri dan gak usah sekolah. Di negeri ini orang sehat dilarang sakit. Di negeri ini orang sakit harus tahu diri dan segera mati. Di negeri ini orang nganggur jadi edan dan nulis puisi. Di negeri ini orang ngopi dan bayar pakai obligasi. Tentang Jimi Hendrix. Permisi, biarkan aku mencium langit, katanya. Lantas dia teriak dan mainkan gitarnya. Sampai langit jadi luka. Lalu langit kirimkan luka ke dalam kerongkongannya. Lantas dia menggeliat dan keraskan teriakannya. Lalu langit kirimkan neraka ke dalam jari jemarinya. Lantas dia tambah menderita dan kemudian mendera tali-tali gitarnya. Lalu langit kirimkan cinta ke dalam hatinya. Kali ini langit salah duga. Pada puncak kasmaran, dia katakan lagi, permisi, biarkan aku mencium langit. Gus Im waktu itu ingin launching buku kumpulan puisi-puisinya, dan kemudian pada saat launching itu Gus Im ingin puisi itu diiringi oleh musik. Hanya waktu itu Gus Im memberikan contoh, ada beberapa. Ini ada contoh puisi yang diiringi oleh musik atau musikalisasi puisi, dan ini saya tidak suka. Jadi kita memikirkan mencoba sesuatu yang bukan ini, gitu. Musik seperti apa? Nah, akhirnya saya pikir kalau digabungkan dengan musisi-musisi yang bukan dari aliran pop, atau kita coba dengan musik-musik yang dari progresif, saya tawarin pada Gus Im, dan Gus Im bilang, oh ya boleh nih, kita coba deh. Kita ajak Iwan, dan Iwan mengajak teman-temannya, dan nah dari situ ide itu mulai berkembang. Berkebun adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan demi berkebun itu sendiri, dan harus berpikir apakah bibit yang kau tanam akan tumbuh liar atau teratur, tanpa perlu cemas apakah akan tumbuh jadi mawar atau melati atau bunga bangkai, tanpa perlu was-was apakah daunnya akan menjadi pisau yang mengopal apas kecemburuan Eva kepada Adam, atau mengiris jiwa tukang kebun. Atau berkebun adalah
di pinggir mata air. Di pinggir mata air, kita duduk berseberangan. Mata air itu tenang. Sampai kau lemparkan batu ke dalamnya dan mendadak riaknya berubah menjadi sungai yang dalam dan deras arusnya. Kalau kita tenggelam di dalam sungai itu, kita tak berhak menyalahkan tanah, air, angin, matahari. Sebagai seorang guru, melihat puisi-puisi Gus Im ini, di sini kan sering bahwa murid-murid itu diajarin dengan pola-pola puisi yang sangat established, baik berkarya atau pertunjukan atau membacanya. Nah, di sini ada ruang yang sangat-sangat ekspresif, yang membebaskan bentuk-bentuk yang tidak sewajarnya atau tidak seperti biasanya atau bentuk-bentuk konvensional yang seperti sebelumnya. Ini peluang baru untuk anak-anak muda, menafsirkan dengan cara dia yang tidak perlu dibatasi dengan cara-cara konvensional. Ya biarkanlah anak-anak muda ini berekspresi sesuai dengan gaya dia. Mencoba menafsirkan dengan kekinian, barangkali orang tua bisa kaget dengan perubahan anak muda. Tapi mau diapakan lagi? Apakah mau dibunuh atau tidak diberi ruang? Ya biarin aja bebas mereka, sebebas-bebasnya. Cara dia, ini ekspresi dia, kebebasan dia, menafsirkan dia, memanggungkannya, cukup boleh lah. Ini hak dia. Jadi orang-orang tua itu sudah ikhlas-ikhlas saja pada anak muda. Guru juga ikhlas pada cara penafsiran. Toh multi tafsir, ada sekian kebenaran yang barangkali salah satunya ditemukan oleh anak-anak muda. Kita yakin pada anak-anak muda. Oke? Insomnia. Ketika menikam senyap, lantas tumbuh kata. Ketika menikam kata, lantas tumbuh benih. Ketika menikam benih, lantas tumbuh rumput. Ketika menikam rumput, lantas tumbuh bunga. Ketika menikam bunga, lantas tumbuh duri. Lalu di suatu malam hari, senyap, kata, benih, rumput, bunga, duri, berdarah di balik kelopak mata. Pandangan saya terhadap puisi Indonesia, ini secara pribadi saja ya. Terus terang saya jarang sekali ingin dengar puisi Indonesia karena ya biasanya itu terlalu cengeng, terlalu patah hati melulu, terus itu bagi saya nggak ada kaitan dengan lingkungannya, nggak ada kaitan dengan masalah-masalah negara. Jadi terlalu
terlepas dari yang sebetulnya perlu banget bicarakan di sini. Nah, kalau puisi Gus Im, pas saya melihat bukunya, saya langsung tertarik sekali. Karena apa? Karena ya pokoknya nggak ada soal cinta, nggak ada soal yang agak terlalu asing dari kebenaran di Indonesia. Dan bagi saya puisinya sangat amat jujur. Saya mengenal Gus Im pada tahun sekitar 93-an. Jadi pada saat kita melakukan advokasi kepada 21 mahasiswa yang ditangkap di gedung DPR pada saat minta Soeharto diadili dalam sidang istimewa. Kemudian perkenalan berlanjut sampai sekarang. Tapi kita selalu mencoba untuk berdiskusi masalah sosial, politik, kebudayaan, dan macam-macam. Saya melihat dari karya puisi Gus Im pertama kali yang diberikan kepada saya mengatakan, Gus, saya harus baca puisi ini. Gus Im bertanya, kenapa? Saya bilang bahwa inilah yang namanya puisi untuk perubahan. Dimana sudah saatnya sekarang seorang Gus Im harus mampu memberikan dirinya kepada orang lain dalam kapasitas sebagai makhluk sosial. Di mana perubahan harus cepat diperjuangkan, harus cepat direbut. Karena bagaimanapun juga peran dari sejarah latar belakang Gus Im jelas memiliki sebuah hal yang sangat menarik, di mana background sebagai orang cucu dari Hasyim Asy'ari adalah mempunyai kontribusi besar terhadap bangsa ini. Jadi statement saya bahwa ruang budaya di tim ini adalah juga ruang publik, di mana seorang Gus Im punya hak dan punya kesempatan yang sama kepada siapapun untuk berkarya dalam konteks kebudayaan. Kutipan. Aku penyair tanggung, kau birokrat ulung. Aku mengutip kata, membuang uang. Kau membuang kata, mengutip uang. Tentang bunglon dan manusia. Ratusan bunglon penuh warna-warni asik bertarung sendiri di dalam kandang beton berkubah dua setelah menyandra lebih dari 200 juta manusia. Nah, pertanyaannya saudara, apakah bunglon-bunglon itu terlalu sadis ataukah manusia-manusia itu terlalu masokis? Kalau menurut gue ini dia yang ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar, kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang ya terjadi di sini. Itu maksud menurut gue ya. Jadi kalau gue sendiri senang gitu membantu Gus Im untuk membacakan puisinya, karena kalau menurut gue puisi dia yang dia bikin itu realita dalam kehidupan di masyarakat Indonesia sekarang ini. Bravo Gus Im. Politik nasional ibarat film porno triple X. Eksekutif, legislatif, yudikatif dirantai, disetubuhi, disodomi oleh sila utama keuangan yang Maha Esa. Kenikmatan pembangunan. Betapa nyaman menyebut orang dengan berbagai panggilan. Kemarin kita sebut mereka miskin.
Sekarang kita sebut mereka yang tertinggal dan terlupakan. Betapa nyaman menggunakan istilah yang penuh kerumitan. Produk domestik bruto, kemiskinan struktural, penyesuaian anggaran. Betapa nyaman ketika bisa menyewa konsultan agar menambah kesulitan untuk orang lain yang sedang terdesak kebutuhan. Betapa nyaman membicarakan kenikmatan pembangunan di ruang rapat resort bintang 5 sambil mengunyah steak daging iga. Sampai seminar di bulan depan ya. Dah. Senggama minyak mentah. Sayangku, tidakkah kau perhatikan? Ada sesuatu yang aneh dalam senggama yang kita saksikan. Antara pipa pengeboran minyak dan tanah kelahiran kita. Biasanya jika manusia senggama, kelamin lelaki sperma menyembur ke dalam kelamin wanita. Dan dikehendaki atau tidak, perut wanita kadang membesar karena semburan sperma kelamin lelaki. Tapi ini aneh sayang. Kelamin baja pengoboran minyak tidak menyemburkan sperma ke dalam kelamin tanah negeri kita. Sebaliknya, kelamin baja pengoboran minyak malah menyedot lubrikasi minyak mentah dari kelamin tanah kampung kita. Semua serba terbalik di negeri ini. Perlahan tapi pasti. Tapi Ibu Pertiwi menjadi ciut, keriput, tua renta karena dari kelamin tanahnya seluruh cairan kehidupannya disedot habis oleh kelamin baja pengoboran minyak. Dan entah di mana, di sebuah surga perbankan bebas pajak, nun di seberang samudra, beberapa rekening bank menjadi gendut. Bagai wanita hamil 7 bulan sehabis senggama. Sejalan dengan pola pikir atau filosofinya Gus Im atau Pak Hashim Wahid, yaitu sebenarnya kita juga mempertanyakan ya, seperti sebagaimana beliau mempertanyakan sebenarnya apa sebenarnya budaya adiluhung itu gitu ya. Jadi itu terrefleksi dalam musik kami gitu. Ya, kita bisa ada elemen-elemen yang berasal dari musik klasik gitu ya. Misalnya ada bagian-bagian yang terinfluence sedikit oleh Maurice Ravel, komposer Prancis, atau tapi klasik yang kontemporer gitu ya, bangsa Arnold Schoenberg atau gimana, tapi bisa masuk elemen growl gitu dari jadi Ombat Nasution dari grup death metal Tengkorak itu ikut membacakan puisi dengan growl, ya dimana kita padukan di situ ya antara elemen-elemen yang misalnya ada klasik, ada kendang, ada growl segala macam, dengan cara yang mungkin banyak cenderung ke kombinasi dari improvisasi gitu ya, yang menyatu gitu.
Sehingga akhirnya di situ kita benar-benar berusaha mengambil elemen-elemen yang kontras ya, elemen yang biasa diasosiasikan dengan kemapanan ya, dengan tradisi budaya yang udah bertahun-tahun. Terus kemudian kita bisa kombinasikan dengan growl dari death metal gitu, yang notabene mungkin itu underground gitu ya, dianggap oleh masyarakat umum aliran pemberontak gitu. Tapi kan sebenarnya itu sah-sah aja, semua bunyi adalah musik gitu. Untuk Empu dan Engku, untuk Khairil Anwar. Empu, sejarah, ruang, dan waktu tak pernah izinkan aku untuk jumpa denganmu. Engku, kau hanya tinggalkan rangkaian huruf dan makna, serta gelisah jiwa dan rasa lelah akan kehidupan. Empu, Engku, kalau para penyair liar dan terkutuk diizinkan naik ke surga, aku inginkan kau jadi imamku, bersembahyang di depan tahtanya, kemudian aku akan ikuti caramu berdoa. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Sesuatu yang membuat marah ketika ia tidak ada sebagai bagian yang bolong di neraca tempat pembuangan seonggok kertas utang bernama obligasi. Untuk para feminis yang ketus, adalah sesuatu yang membuat marah ketika ia hanya ada sebagai bagian yang bolong dari seonggok daging bernama perempuan. Untuk para penimbang jitu yang galak, adalah sesuatu yang membuat marah ketika ia tidak ada sebagai bagian yang bolong dari senapan untuk mengeksekusi seonggok daging yang bernama manusia. Kalau saya baca bukunya Gus Im, Bunglon, puisi-puisinya dia sangat bagus karena banyak background musik rocknya. Karena selama ini puisi-puisi kita masih melankolik, terlalu sastra. Dan dengan adanya puisinya Gus Im, dia lebih populis dan lebih bisa kemana-mana gitu. Ide-ide itu lahir begitu aja, mulai dari ada yang memberikan ide pada saat puisi dibaca, dan kemudian ide ini mendorong teman-teman yang lain memberikan bentuk musiknya, dan kemudian dikompos jadi satu yang lebih solid, dan kemudian juga mengilhami blocking, lighting, dan berbagai macam, ya akhirnya jadilah ini. Tentang teka-teki surgawi. Setelah selesai penciptaan atas semesta, dimulailah teka-teki surgawi itu.
Sujudlah kepada Adam, kata Tuhan. Tidak, kata iblis. Sujudlah kepada Adam. Aku cuma menyembahmu, kata iblis. Sujudlah kepada Adam. Aku hanya sujud kepadamu, kata iblis. Tuhan jadi gusar dan kemudian mengikat iblis dengan tali teka-teki dan melemparkannya ke dalam sungai surgawi sambil melontarkan ancaman. Awas kalau kau tenggelam. Lantas iblis tenggelam sambil menggumamkan ancaman. Aku akan ciptakan Adam agar keturunan Adam lupa menyembahmu. Aku akan ciptakan Adam agar keturunan Adam saling bunuh dan untuk atas namamu. Puisiku bukanlah adalah. Puisiku bukanlah senjata pengalih perhatian massal yang menyebarkan dusta lewat lembaran koran dan layar kaca. Puisiku bukanlah senjata pemusnah massal yang membuatmu jadi debu dalam sekejap. Puisiku adalah gumpalan kolesterol yang menyusup menjadi stroke di dalam otakmu bersama tiap kerat daging anak negeri yang kau punya. Puisiku adalah virus yang menyebar lewat jaringan serat optik untuk menghapus Tuhanmu. Iya, menghapus saldo tabunganmu. Puisiku bukanlah senjata. Ia adalah buah keserakahanmu. Iringan musik buat sebuah peluncuran buku apa puisi mungkin biasa ya, tapi dengan musik yang lain juga ini mungkin baru pertama kali, tapi sebetulnya mengapresiasikan sebuah puisi sah-sah saja dengan apapun bentuknya. Meski ada orang bilang pencipta rock and roll adalah Elvis Presley, rocker sejati pasti mengerti rock and roll putra sulung blues dan blues putra sulung negro.
Meski ada orang bilang sejarah manusia adalah sejarah peradaban, orang yang punya otak pasti mengerti. Kulit merah, kulit hitam, kulit coklat, kulit kuning, kulit putih dibunuh sebelum dan sesudah piagam HAM ditandatangani. Meski ada orang bilang sejarah adalah dusta yang disepakati bersama, sejarah yang jujur maupun bohong seperti juga manusia. Telanjang jiwanya waktu lahir dan telanjang jiwanya waktu mati. Interogasi 1982. Ketika telapak sepatu mampir di mata, dunia tampak merah hitam dan aku tak lagi mampu berpikir waras. Dengan darah dan serpihan gigi di mulut, lidah jadi keluh dan cuma hati yang bisa bicara. Maafkan aku kelak. Salah satu sosok manusia di sini yang betul-betul berani bicara, yang betul-betul harus dibicarakan. Puisinya sangat mengkritik, sangat menceritakan itu kebenaran, mulai dari siksaan beberapa dekad silam sampai masalah itu pembangunan yang ternyata gagal itu. Dan Gus Im itu sangat berani itu mengkritik yang sangat perlu dikritik sebetulnya. Nah, justru karena itu saya sangat mendukung dan langsung minta pada Gus Im, ayo saya ikut acaranya aja. Karena memang bangga itu bisa berkenalan baik dengan Gus Im, dan bangga sekali ada orang seperti dia yang berani buka rahasia umum seperti ini. Setiap monumen yang megah selayaknya haruslah diwaspadai. Fir'aun tampaknya disemen dengan tulang belulang Mesir. Tembok besar Cina air matahari. Patung Liberty tampaknya mengatakan tinju darah India. Dan Borobudur yang agung belum jelas bagiku. Dalam bentuk apa dan berapa banyak kita telah membayar untuk Borobudur.
Tapi sejarah telah mengajarkan setiap monumen yang megah selayaknya haruslah disikapi dengan seksama dan waspada. Saya ingin cerita tentang Indonesia yang tengah menderita sakit parah. Mungkin ini akan menjengkelkan buat hadirin ataupun pendengar nanti. Tapi itu memang saya sengaja. Sebab pengakuan bahwa kita tengah sakit itulah justru adalah awal dari kesembuhan. Peringatan detik-detik proklamasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, sambil kalian dengarkan dentuman meriam peringatan detik-detik proklamasi, ada baiknya kalian renungkan saran warga negara biasa. Bayangkan 220 juta pasang mata mengamati, 220 juta jantung berdegup menunggu, 220 juta mulut bersiap menerkam tenggorokan kalian. Bayangkan. Kami hanya berharap bahwa ini adalah menjadi awal untuk kelompok lain, penyair lain, untuk melakukan hal yang serupa. Pembicaraan rahasia. Ini pembicaraan rahasia yang bukan intel, tak ambil bagian. Laporan nama Hasyim Wahid, pekerjaan penganggur terselubung, pembangkang terbuka. Catatan, yang bersangkutan sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan sebagai warga negara. Laporan selesai. Baiklah, jika begitu, aku akan lakukan satu kebaikan pada tarikan napas terakhir. Aku akan berdoa. Tuhanku, berkatilah generasi penerus negeri ini. Sesungguhnya merekalah pewaris utang negara. Pandoyo, Fitri, Atong Saptora Harjo, Eko Partitur, Lane Berman, Andi Julias, Jumali, Ombat Nasution, Earl Pramuji, Japra HS, Anto Prabu, Iwan Hasan, dan saya sendiri Hasyim Wahid. Tiap orang punya hak budaya yang sama dan karena itu layak dilakukan kolaborasi dari semua pelaku budaya di negeri ini.
siapapun mereka.